Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Rina Bonelembang. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dengarlah nas pembimbing, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 29. Terimalah salam, Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Ajaib dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa.
Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikirkan untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami berharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan bagi semesta ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dimampukan untuk datang di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa,
Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabut itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah ia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatnya ikat pinggang, dan dililitnya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkannya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya.
Diambilnyalah lemak ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditambiskannya lah Harun pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat disilakan duduk. Salam sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30 dengan tema keteladanan Musa menjadi gembala dan pelayan yang taat. Sebagian besar dari kitab Imamat dianggap sebagai buku panduan pelaksanaan kurban dan upacara pembersihan atau pengudusan. Upacara ini yang membedakan Israel sebagai umat Allah yang kudus. Selain itu, kitab Imamat juga menempatkan peraturan-peraturan praktis maupun moral, yaitu sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah menaruh perhatian terhadap seluruh kehidupan umatnya, dan bukan hanya bagian keagamaan saja. Dalam kitab Imamat ini tidak tertulis atau tertera secara langsung siapa sesungguhnya penulis kitab Imamat ini. Namun sebagian orang mengatakan bahwa peraturan yang ada dalam kitab ini atau kitab Imamat ini ditulis oleh Musa. Dan pembuktian dari pernyataan di atas bahwa adalah
Sangat banyaknya ucapan Musa dalam kitab Imamat ini. Maka bolehlah disimpulkan bahwa peraturan-peraturan tersebut memang ditulis dengan teliti oleh Musa. Adapun tujuan dari kitab Imamat ini ialah untuk menjelaskan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diwajibkan sebagai pedoman hidup bagi umat Israel saat itu. Di mana Allah ingin agar setiap umat kepunyaan Allah hendaknya hidup kudus, sebab Allah sendiri adalah kudus. Dan keistimewaan dari kitab ini ialah berisi ajakan untuk bagaimana seharusnya kita hidup kudus di hadapan Allah. Dan Imamat 8 yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini secara khusus menceritakan tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam yang melayani di kemah suci. Serangkaian acara disusun dan dilakukan dalam pentabisan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi, dalam proses pentabisan tersebut harus ada korban darah, di mana darah tersebut dioleskan pada cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan sebagai lambang pengudusan. Dituliskan juga bahwa kemudian diperciki minyak urapan pada Harun dan anak-anaknya, serta kepada pakaian mereka juga. Setelah itu, barulah mereka melakukan tugas keimaman mereka dan melakukan perintah Tuhan. Karena dengan prosesi tersebut, keimanan mereka telah sah di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini melalui upacara pentabisan bagi Harun dan anak-anaknya, kita dapat melihat 4 bagian utama di dalam proses pentabisan tersebut. Yang pertama, panggilan. Secara khusus Allah memanggil dan menetapkan Harun dan anak-anaknya untuk ditabiskan menjadi imam dengan disaksikan oleh segenap umat Israel pada saat itu. Dan yang kedua, penyucian. Sebelum ditabiskan menjadi imam, Harun dan anak-anaknya harus disucikan dari dosa mereka lewat pembasuhan dengan air. Yang ketiga, pemakaian perlengkapan iman dan urapan. Perlengkapan pakaian yang rumit di sini melambangkan bahwa betapa terhormatnya jabatan imam
yang juga ditandai dengan urapan minyak yang melambangkan penyertaan Roh Allah. Bagian ini mengingatkan bahwa betapa terhormatnya kedudukan orang yang dipakai sebagai imam, sebagai pelayan Allah, dan sebagai orang yang berharga, yang menerima janji penyertaan Allah. Dan bagian yang keempat adalah persembahan korban penghapus dosa. Korban bakaran dan korban ucapan syukur yang tertulis dalam firman Tuhan ini sebagai simbol dari tugas yang akan dijalankan oleh seorang imam yang mewakili diri maupun mewakili umat sebagai permohonan pengampunan dosa dan pengucapan syukur kepada Allah. Proses ini cukup panjang dan kalau diperhatikan setiap tahapan-tahapannya sangat detail atau setiap tahapan-tahapannya dilaksanakan oleh Musa dengan tidak ada satupun yang terlewatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau proses pentabisan Harun dan anak-anaknya dilakukan agar Harun dan anak-anaknya menjadi kudus dan layak di hadapan Tuhan. Dan kita pun saat ini sebagai orang percaya merupakan imam-imam yang Allah telah pilih. Ini dapat kita baca di dalam Perjanjian Baru dari 1 Petrus 2 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau dalam Perjanjian Lama, seorang imam disahkan oleh korban darah dan pengurapan minyak. Demikian halnya dengan imam setiap orang percaya dalam Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Lama disahkan oleh korban darah dan pengurapan minyak, namun di dalam Perjanjian Baru telah disahkan oleh korban darah yang bukan dari binatang, tetapi oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah suatu pengorbanan yang sejati dan yang sempurna yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya
yang mengaku Yesus sebagai juru selamat juga menerima pengurapan yang bukan hanya oleh darah atau minyak, tetapi oleh pengurapan Roh Kudus yang memampukan setiap orang percaya untuk melakukan tugas keimamannya untuk memberitakan Kristus. Jadi, Roh Kuduslah yang memampukan setiap orang percaya untuk memampukan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah dipercayakan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini mau menyatakan bahwa hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak ada alasan bagi kita setiap orang percaya untuk tidak mau melayani Allah. Karena sebagai orang yang telah menerima pengurapan melalui darah Yesus Kristus, kita dituntut untuk hidup kudus. Sama halnya dengan kehidupan para imam dalam Perjanjian Lama, hidup kudus bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu ketetapan atau suatu keharusan sebagai orang yang telah diselamatkan. Tuhan mau supaya setiap orang percaya hidup kudus, sebab Allah sendiri adalah kudus. Tanpa kekudusan, kita sebagai orang percaya tidak dapat dekat dan tidak dapat menghadap Allah. Jadi, kalau kita tidak menjaga kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa dapat melayani Allah di dalam kehidupan kita? Kekudusan merupakan hal yang dasar atau sangat esensial, sangat penting yang perlu mendapat perhatian penuh dari setiap kita sebagai orang percaya. Dan untuk menjaga kekudusan adalah dengan mempersembahkan tubuh kepada Kristus. Dalam firman Tuhan dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan yang sempurna. Di sini mau dikatakan bahwa persembahan yang sejati, yang berkenan kepada Allah adalah persembahan dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita agar mau dipakai Tuhan seturut dengan kehendaknya. Memberitakan Kristus bukan saja dengan mulut, tetapi dari sikap hidup kita yang mau menjaga kekudusan, yang mau hidup taat, dan hidup dalam kasih. Ini merupakan hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Musa dan keteladanannya ketika dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Musa di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya, dia melakukannya dengan penuh setia, dia taat, bahkan tidak satu pun yang dia tinggalkan yang tidak sesuai dengan perintah yang telah diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dipilih untuk memegang jabatan atau tugas tertentu, reaksi orang bermacam-macam. Ada yang langsung panik, merasa takut, merasa tidak cukup layak, merasa banyak kekurangan ketika menjadi orang yang terpilih. Di satu sisi ada juga orang yang merasa gembira, bersyukur atas kesempatan menjadi orang pilihan. Sehingga bertekad untuk menunaikan tugas atau tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Namun ada pula yang merasa bangga karena terpilih dari antara sekian banyak orang yang kemudian diartikannya sebagai pengakuan bahwa diri lebih unggul, lebih hebat, dan lebih dari yang lain. Perasaan-perasaan yang muncul sebagai reaksi inilah yang seringkali tanpa disadari menuntun dan mempengaruhi bagaimana sikap dan tindakan orang tersebut di kemudian hari ketika tampil sebagai orang terpilih. Seringkali terjadi, kadang-kadang di awal kita berdiri sebagai orang pilihan, kita bertekad setia dan taat
di awal-awal periode pelayanan. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan adanya tantangan dan rintangan, adanya kekecewaan dan lain sebagainya, bisa saja membuat seseorang pelan-pelan mundur. Semangat untuk taat dan setia, untuk tetap kudus, perlahan-lahan mulai memudar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam kitab Imamat yang kita baca dan renungkan saat ini, kita diajak untuk belajar dari keteladanan Musa. Keteladanan Musa dalam penugasan untuk petabisan Imam Harun dan anak-anaknya. Di sini Musa dikatakan sebagai seorang nabi yang hebat. Bahkan dikatakan dengan sangat jelas bahwa sepertinya tidak ada lagi nabi yang akan muncul seperti dirinya. Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Musa menerima segala tanda dan mujizat. Dan Musa melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu, apa yang menjadi kelebihan Musa dari pembacaan ini? Kalau kita melihat di sini Musa adalah orang yang dipilih Tuhan. Hubungan Musa dan perlakuan Allah kepadanya sangat istimewa. Musa dapat langsung berhadapan dengan Allah. Ia dirahmati Tuhan untuk banyak melakukan tanda dan mujizat. Bahkan dia dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Di sini kita lihat kalau Musa, nabi yang telah dipilih Tuhan itu, tanpa protes, tanpa bertanya, ia menerima segala yang Tuhan katakan dan putuskan. Ia tidak lupa bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Namun dia dipilih sebagai seorang pelayan Tuhan dan dia mau melakukannya dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Ini yang menjadi kelebihan dari Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diterima
oleh Harun dan anak-anaknya, proses pentabisan yang begitu panjang yang melalui keempat tahapan itu semua dilakukan oleh Musa kepada Harun bukan berdasarkan keinginan Musa, tetapi berdasarkan perintah Tuhan. Disinilah kita mau diajarkan bagaimana keteladanan Musa sebagai gembala dan pelayan Tuhan dinyatakan bagi kita. Dan hari ini, melalui firman Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, sebagai pelayan di gereja, baik itu majelis, baik itu pengurus pelkat, ataupun pelayan, baik itu pendeta, komisi, panitia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, ketaatan Musa hendaknya memotivasi kita untuk juga mau setia dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tentu saja dengan sukacita, karena kita telah dipilih oleh Allah. Dan yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu sebagai jemaat, marilah kita hidup dalam ketaatan pada kehendaknya, agar namanya dimuliakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita dimanapun kita berada. Dan yang terakhir yang mau disampaikan bagi kita adalah, mari kita nyatakan syukur kita sebagai orang yang telah dikuduskan dengan darah Yesus, dengan membina, menjaga persekutuan umat Tuhan, terlebih khusus di tengah-tengah jemaat Sola Gracia Marangkayu yang merupakan anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Kamu yang dipanggil, kamu diurapi, jadilah pelayan bagi Tuhanmu. Tuhan memilih dirimu, membalakan umatnya, setiap saat siap sedia. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama-sama dengan persekutuan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami. Kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, yang kami nyatakan hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Bapa, kami pun datang sujud di hadirat-Mu menaikkan doa dan permohonan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh maupun yang di dalam pemulihan. Baik yang ada di rumah maupun yang di dalam perawatan di rumah sakit. Kami mau berdoa ya Bapa untuk anak Arsen, Ibu Dorce Malisa, Ibu Mistam, Ibu Ludia Toding, Bapak Robin, Ibu Sinta, Ibu Martina Sule, Ibu Yohana Kamisi, Bapak Yohanes Sandalembang, Bapak Benyamin Tulak, dan anak Karolin, dan juga Ibu Edita, Bapak Edi Santoso, Bapak Andarias Manda, Ibu Ani Cornelius, dan Bapak Teguh Urianto yang ada di Pospel Petra Prangat. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk Bapak kekasih, Bapak Martin Bulung yang telah menjalani operasi dan pada saat ini dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan jemaat-Mu ini ya Bapa. Engkau mau menjamah bagian tubuh yang dirasakan sakit, dan Engkau berkenan memulihkan mereka semua, sehingga mereka pun boleh menerima pemulihan itu yang bersumber daripada-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul akan pekerjaan, pasangan hidup, dan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing ya Bapa. Engkau jawab setiap doa dan permohonan mereka seturut dengan kehendak-Mu dan seturut waktu yang Tuhan telah tentukan. Dan biarlah di dalam penantian dan pengharapan ini ya Bapa, mereka tetap mengandalkan Engkau, mereka tetap berserah kepada Engkau, dan mereka tetap setia di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu secara sinodal, bahkan di tempat kami ini ya Bapa, di Jemaat Sola Gracia Marangkayu, dan juga di Pospel Petra Prangat.
Kami berdoa untuk Bapak Pendeta yang dalam masa cuti dan di dalam beberapa waktu yang akan dekat ini ya Bapak akan kembali ke tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati Bapak Pendeta di dalam kehidupan baik secara pribadi maupun bersama dengan istri. Segala cita, damba, dan pengharapan semuanya diserahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami juga ya Bapak, para majelis, pengurus perkat dan juga pelayan, komisi yang ada, pegawai kantor, koster, organis, multimedia dan juga teknisi rekaman, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Engkau memberkati kami semua dan memampukan kami semua ya Bapa, agar kami menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh sukacita, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah sekalipun, terlebih khusus di tempat kami di Marangkayu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Bapa, agar di dalam tugas dan tanggung jawab pemerintahan, mereka benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh bangsa di muka bumi ini ya Bapa, di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bapa di surga, kiranya di dalam masa pandemi ini ada hikmat yang boleh kami dapatkan. Dan di dalam masa pandemi ini ya Bapa, kiranya kami semakin diuji untuk terus mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa buat mereka yang dengan segala susah payah ataupun dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk dapat menemukan antivirus ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai ya Bapa. Agar apa yang mereka usahakan semuanya boleh tercapai dan terwujud seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami mau berdoa buat pemerintah kami, buat sukarelawan, bahkan tenaga medis, dan semua yang terlibat di dalam satuan petugas COVID-19 ini ya Bapa. Engkau berkati mereka agar mereka pun juga dengan tidak putus-putusnya terus semangat di dalam melayani Engkau melalui tugas dan tanggung jawab mereka di masa pandemi ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur ya Bapa karena Tuhan telah menjadikan kami orang-orang yang telah dikuduskan dan layak di hadirat-Mu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Datang kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam hukum, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab.
2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Pujilah sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Pujilah namanya, pujilah Dia, sebab kasih-Nya selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa secara berbalasan untuk persembahan yang terkumpul. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya akan membacakan sariwarta Minggu 8 November 2020. Yang pertama, imbauan di tengah pandemik COVID-19 di Kecamatan Marangkayu. Maka ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat diadakan di rumah masing-masing jemaat secara daring atau online melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Yang kedua, ibadah IA
MPA, dan IAMPT akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.30 melalui rekaman video pada channel YouTube GPIB Jemaat Sola Gracia Marangkayu. Yang ketiga, ibadah Pelkat GP dilaksanakan setiap Sabtu pukul 19.30 melalui via online aplikasi Google Meet. Yang keempat, diinformasikan tutup buku laporan keuangan dan lain-lain setiap hari Jumat pukul 14 WITA atau jam 2 siang. Yang kelima, ucapan syukur dan terima kasih. Dipanjatkan syukur kepada Tuhan dan diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah tekun juga setia di dalam memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan umum dan lainnya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan penuh melimpah kehidupan saudara. Yang keenam, presbiter dan segenap jemaat GPIB Jemaat Sola Gracia Marangkayu mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Rina Bonelembang, pengisi puji-pujian Kantoria, pemain musik, operator multimedia, poster dan karyawan kantor, juga bagi segenap warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati pelayanan yang Ia percayakan. Terima kasih atas perhatian jemaat serta selamat hari Minggu. Saya akan membacakan pesan dalam rangka hari ulang tahun ke-72 GPIB. Puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena pada tahun ini Batra Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB telah memasuki usia yang ke-72 tahun. Pemeliharaan Tuhan atas GPIB dirasakan melalui kehadiran 326 jemaat dan 292 pos pelkes yang tersebar dalam 25 musyawarah pelayanan di 26 provinsi, mulai dari Sabang sampai Bau-Bau, Nunukan sampai Cilacap. Tema, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menjadi arah utama di tahun pelayanan 2020-2021 bagi gerak langkah GPIB mewujudkan visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Untuk itulah penguatan tatanan bergereja penting dilakukan. Misalnya melalui perelevansian naskah-naskah teologia, eklesiologi, dan misiologi GPIB. Melalui pembinaan-pembinaan terhadap sumber daya insani GPIB yang bertujuan meningkatkan optimalisasi dan efektivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Juga melalui upaya-upaya peningkatan pendanaan, fasilitas, dan sistem informasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Penguatan tatanan bergereja secara sinodal berlangsung dalam kegiatan persidangan sinode yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sedianya pada bulan Oktober 2020 ini persidangan sinode yang ke-21 akan diselenggarakan. Namun rencana tersebut terhalang oleh kondisi pandemi. Berdasarkan masukan lebih dari 2/3 jemaat GPIB seluruh Indonesia, maka kegiatan tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh persiapan dan pelaksanaan persidangan sinode GPIB tersebut, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan.
Dari tatanan bergereja yang terus mengalami penguatan itulah, GPIB semakin dimampukan untuk menghadirkan diri menjadi saluran berkat bagi Allah, bagi dunia. Kehadiran GPIB sebagai salah satu elemen bangsa dan masyarakat di tengah negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat memberi manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, bahkan alam dalam mengatasi pergulatan kehidupan. Salah satu pergulatan besar umat manusia di seluruh dunia saat ini adalah hadirnya pandemi virus corona yang menyerang sendi-sendi kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan namun juga ekonomi. Sampai hari ini dampak besar pandemi dan resesi telah dirasakan Indonesia. Ketidakpastian akan hari depan begitu kuat membayang-bayangi manusia dan tak sedikit berbuahkan kekalutan. Pengharapan menjadi sebuah kata yang keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang pada sekarang ini. Pengharapan diraih ketika gereja sungguh menata seluruh keberadaan dirinya sehingga dapat merangkul dan menolong yang menderita dan berbeban berat. Melakukan karya nyata termasuk dengan selalu mendoakan dan mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi dan juga melakukan protokol kesehatan secara tertib. Persoalan akibat pandemi dan resesi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi GPIB melalui penguatan tatanannya untuk menyatakan terang kasih Allah melalui tindakan yang konkret dan relevan dengan konteks di mana keluarga besar GPIB hadir berada. Hasil dari proses penguatan tatanan bergereja itulah yang hendaknya diterjemahkan ke dalam karya nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan alam sekitar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi Kalimantan Tengah dipersiapkan menjadi lumbung pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Ini merupakan langkah pemerintah yang perlu didukung oleh segenap elemen bangsa, tak terkecuali oleh gereja. Dalam hal ini GPIB mendoakan dan mendukung program pemerintah tersebut sekaligus mendorong jemaat lokal beserta seluruh pelayan dan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah kegiatan peringatan ulang tahun ke-72 GPIB dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan maksud agar sinergisitas internal dan eksternal yang telah GPIB bangun dan kembangkan selama ini termasuk dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dapat semakin ditingkatkan. GPIB bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan alam agar di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, kearifan lokal dan budaya adiluhung, kemajemukan sosial budaya, serta keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan turun-temurun negeri ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia maju tahun 2045. Dirgahayu ke-72 GPIB, Soli Deo Gloria. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum, Pendeta Dr. Andus Paulus Kariso Rumambi MSI. Ketua 1, Pendeta Martin Lai Wakabesi STA. Ketua 2, Pendeta Dr. Andus Melkisedek Pul Mera MSI. Ketua 3, Pendeta Mauren Susane Rumeser Thomas MTA. Ketua 4, Penatua Andri Petrus Enrik Neluan. Ketua 5, Penatua Manggara Saib Oloan Panggaribuan. Sekretaris Umum, Pendeta Jakoba Marlene Yosef MTA. Sekretaris 1, Pendeta Eli Domingus Pitoy Delbel STA. Sekretaris 2, Penatua Sheila Ariani Lumempo Salomo SA. Bendahara,
Penatua Roni Endrik Wayong, Bendahara 1, Penatua Edi Maulana Soedon. Demikianlah pesan GPIB dalam rangka hari ulang tahun ke-72 GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, datang aku. Ku tahu Dia yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya benar adanya. Amin. 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 Ya benar adanya. Amin. Silakan bersaat.